Halo Cancer, bagaimana kabar kamu hari ini Cancer? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading ya untuk kamu para Cancer di sana. Kali ini judul yang saya ambil di video kita kali ini, keajaiban yang besar ini datang di saat yang tepat untuk kamu Cancer sebentar lagi. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum ya. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate ya dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi kamu ya. Serta jangan lupa di sini klaim semua energi-energi baiknya, energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, seperti apakah pembacaan energi kamu di sini? Kita akan coba lihat ya energinya untuk Cancer satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada Ace of Swords ya, teman-teman. Yang kedua ada Four of Cups. Yang ketiga di sini ada Queen of Cups. Yang keempat ada The Hierophant. Yang terakhir ada The Wheel of Fortune ya. Fokus ya Cancer dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini bisa nantinya teman-teman Cancer pahami. Sedangkan di bottom of the deck kamu di sini ada kartu Three of Pentacles ya Cancer. Oke Cancer, seperti apakah pembacaan dari energi kamu ya? Kita langsung aja masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, kalau saya lihat ya dari keseluruhan kartu energi kamu yang sudah turun ini ya, ini adalah bentukan dari keajaiban yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena memang timingnya kamu sudah tiba. Artinya gini, memang ini datang di saat yang memang tepat banget gitu untuk diri kamu, ya. Dimana kamu mungkin sudah melewati banyak fase sulit di dalam kehidupan kamu dan melewati berbagai persoalan di sini, yang dimana akhirnya kamu bisa berdamai dan lain sebagainya, ya. Membentuk kedewasaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab di dalam diri di sini ya. The Wheel of Fortune ini roda keberuntungan, roda waktu. Artinya begini, timingnya kamu itu akhirnya sampai ya. Saya melihat di sini mungkin ini memang fix di dalam waktu dekat gitu ya, tetapi kita kan tidak bisa memastikan ya keajaiban yang seperti apakah yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi di energi Three of Pentacles ini ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa ini saatnya untuk kamu mulai gitu ya, atau melakukan sesuatu yang bisa kamu upayakan untuk men-trigger diri kamu gitu, atau mendorong diri kamu, atau memotivasi diri kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya. Lakukanlah gitu ya, kerjakanlah hal-hal yang menyenangkan ya, hal-hal yang menggali potensi atau bakat-bakat di dalam diri ya. Ini saatnya untuk kamu memulai gitu ya sebuah kerjasama ya dengan diri kamu sendiri terutama ya. Kita harus bisa nih bekerja sama dengan diri sendiri ya, komitmen dengan apa yang kita inginkan gitu ya, komitmen dengan apa yang kita rasakan sehingga kita bisa menciptakan cipta karya kita sendiri dengan sepenuh hati di sini. Oke, itu yang saya lihat ya dari energi Three of Pentacles ini. Kartu energi kamu ini mengindikasikan mungkin ya saat ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk mengeksplorasi diri gitu ya, menambah wawasan atau skill atau menambah ilmu kamu dan lain sebagainya. Oke, ada yang tergerak untuk apa ya? Mungkin kamu mempelajari ilmu baru di sini ya, ada yang tergerak ke arah sana saya melihat.
atau mempelajari skill baru, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan manajemen keuangan, atau hal-hal yang terkait dengan bisnis, atau sesuatu yang mungkin ke arah spiritualitas gitu. Ya, banyak hal-hal yang akan kamu lakukan di sini ke arah kebaikan kamu, Cancer, ya, ke arah hal-hal yang memang menunjang diri kamu menjadi jiwa yang lebih positif dan produktif gitu. Ya. Oke, keajaiban datang di saat yang tepat di sini. Ada Ace of Swords di sini, ya. Pertama keluar kartu energi Ace of Swords, ya. Dan kartu energi kamu ini mengindikasikan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk berbicara atau komunikasi dengan pikiran kamu sendiri, teman-teman. Ya. Mengamatinya gitu ya, apa yang masuk di sana, ya, ide-ide kah, kecemasan kah, kekhawatiran kah, atau kebijaksanaan kah gitu ya, untuk supaya kamu lebih bisa terkoneksi lagi dengan diri sendiri gitu. Kita kadang-kadang mungkin ya dipacu oleh level ego untuk mendorong pikiran kita gitu, menciptakan sesuatu, tetapi kita tidak pernah berkompromi dengan pikiran kita sendiri gitu. Ya, energi dari Ace of Swords di sini mengindikasikan bahwa di saat kamu berusaha mendiamkan pikiran kamu gitu, menenangkan pikiran kamu dan berkomunikasi dengan pikiran kamu sendiri di sini, akan ada muncul sesuatu yang lewat gitu ya, sebentuk intuisi. Nah, dari intuisi inilah ini yang akan membantu kamu dalam bekerja, ya, membantu kamu memulai, atau membantu kamu atau mendorong diri kamu, memotivasi diri kamu gitu. Ya, akarnya dari sana saya melihat. Sehingga terciptalah kreativitas dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya bilang, mungkin kamu adalah orang yang bukan dalam fase yang galau-galaunya lagi gitu ya, galau-galaunya udah hilang gitu, galau-galaunya sudah kemarin-kemarin gitu ya. Dari energi Four of Cups yang kemarin mungkin sempat sedih, bingung, galau dan lain sebagainya, mungkin banyak hal yang harus kamu kerjakan, banyak hal yang harus kamu banyak tanggung jawab yang harus kamu selesaikan gitu ya, banyak juga segala beban dan masalah mungkin di dalam kehidupan kamu. Jadi dari energi Four of Cups divalidasi dengan Three of Pentacle, ini adalah saatnya mencurahkan segala kegiatan atau hal-hal positif ke dalam hidup kamu. Untuk apa? Mengikis hal-hal yang membelenggu diri kamu gitu ya. Salah satunya ini kegalauan atau kebingungan ya, memulai aktivitas baru. Sesimpel apa sih yang bisa mengikis kesedihan dan lain sebagainya itu kan, mohon maaf, ini energi yang negatif gitu ya, galau dan lain sebagainya, cemas, mungkin terlalu terikat terhadap seseorang, terlalu terikat gitu ya, melekat dengan terhadap keinginan dan lain sebagainya. Coba saran saya di sini, lakuin hal-hal yang menyenangkan. Sesimpel kayak ini gini. Ini mungkin dengan cara mendengarkan musik kesukaan kamu gitu ya, melukis, baca buku untuk menambah wawasan, itu malah lebih bermanfaat ya, Cancer. Nah, cara ngecharge energi terbaik menurut saya di saat seperti ini itu adalah belajar bertanya kepada diri kamu sendiri ya, apa yang bikin kamu bahagia. Jadi jangan ragu, jangan pernah kamu sesekali tidak jujur dengan diri kamu gitu. Jujur aja gitu, ini loh yang bikin aku bahagia, udah lakuin aja gitu. Tidak usah menjadi orang-orang yang merasa dirinya terkekang oleh mungkin doktrin dari lingkungan sosial atau doktrin dari berbagai hal gitu ya. Lakuin aja gitu apa yang bikin kamu bahagia. Oh iya, aku itu bahagia, happy, ngerasa mood aku itu bagus kalau aku nonton film kesukaan aku. Ya udah, lakuin aja gitu, asal kamu dengan hal itu memang benar-benar pure, bikin kamu happy, bikin kamu semangat lagi, lakuin gitu. Kan kamu perlu ngecas gitu, kamu manusia juga gitu, bisa sedih, bisa galau. Tetapi untuk kamu berlarut-larut di sana itu bukan pilihan yang tepat, Cancer. Oke? Nah,
Ini energi kamu itu seperti kayak naik ya. Di sini ya, yang kemarin bisa melepaskan kegalauannya, mungkin pelarian kamu adalah mensyukuri apa yang kamu miliki. Kenapa saya bilang pelarian gitu? Mungkin kamu merespon rasa galau, kesedihan, atau lelahnya kamu, capeknya kamu, ya. Di sini dengan cara kamu udahlah gitu, nikmatin aja hidup ini gitu, selagi dikasih kesempatan untuk menikmati dunia ini ya nikmatin aja gitu. Mungkin kamu lebih mencari hal-hal yang memang secara utuh dan secara nyata memang bisa untuk kamu syukuri gitu. Sesimpel saat ini kamu masih bisa makan, ya itu adalah nikmat yang luar biasa untuk diri kamu. Nah, itu yang saya lihat. Ya, sebenarnya di situ itu sudah memberi sinyal ke diri kamu ya Cancer, bahwa keajaiban ini siap masuk gitu. Hanya membutuhkan diri kamu membuka atau menyiapkan ruang gitu. Ruang yang dimaksud itu apa? Dengan menyingkirkan hal-hal ini yang tadi, ya, mendamaikan pikiran dan perasaan kamu gitu, supaya akur. Supaya gini ya, kadang-kadang sering bertabrakan gitu ya antara pikiran dan perasaan. Ya, pikirannya kemana, perasaannya kemana. Harusnya berjalan beriringan. Oke, bisa saling bahu membahu, ya, berjalan bersama gitu. Kalau logika itu terlalu logik, ya, ada perasaan yang bisa narik gitu. Kalau perasaan ke bawah arus gitu ya, soal perasaan suka nggak tegaan misalnya ya. Apalagi nggak enakan, ini ada logika gitu. Nah, lu jangan gini dong gitu ya, karena terlalu tidak enakan itu, dan apa-apa itu nggak enakan gitu, apa-apa nggak tegaan, ujung-ujungnya kita jadi tega sama diri kita sendiri gitu ya. Nah, pakai logika terkait hal itu. Nah, ini yang saya lihat. Ya, energi kamu itu kayak mengalami pertumbuhan yang secara signifikan dan terarah di sini. Ya, jadi dari energi Queen of Cups di sini, keajaiban besar datang di saat yang tepat, di mana saya melihat vibrasi atau energi kamu di sini lebih ke arah di mana kamu mencari atau menciptakan sumber bahagia di dalam diri kamu sendiri gitu, dengan melakukan ini. Salah satunya hal-hal yang bikin kamu happy gitu, atau fokus sama tujuan masa depan kamu. Ya, mungkin kamu mengalihkan perhatian kamu, oke gitu. Kan aku punya tujuan ke depan untuk membangun ini gitu, misalnya punya cita-cita ini. Kamu mengalihkan pandangan kamu dari hal-hal yang mungkin menggalaukan dan lain sebagainya, untuk kamu kembali lagi, oh ya, ngapain aku terus di sini gitu, kan aku punya cita-cita untuk ini, kan aku punya impian untuk ini gitu, mending aku fokus ke sana. Nah, lebih ke arah sana saya melihat dari energi The Hierophant ya di sini. Kemungkinan kamu akan mulai mengerti tentang tanggung jawab kamu, terutama tanggung jawab diri kamu sebagai makhluk Tuhan gitu, sebagai hamba Tuhan gitu ya. Paham bahwa setiap yang terjadi dan yang telah kamu lewati di dalam kehidupan kamu adalah bagian dari pelajaran jiwa kamu ya, dan yang namanya bagian kamu itu berarti kan untuk kamu gitu, tidak untuk diserahkan kepada orang lain. Nah, di sini kamu sudah mulai sadar, oh ya, ini bagian dari pelajaran jiwa aku, berarti aku harus menuntaskan pelajaran ini. Nah, ini membentuk tanggung jawab dan kebijaksanaan di dalam diri yang saya lihat dari energi The Hierophant. Ya, jadi kamu sudah siap ya untuk bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar di kehidupan kamu. Misalnya, kalau kamu dikasih keajaiban yang besar di sini gitu ya, seperti karir atau bisnis kamu tiba-tiba naik banget, di sini kamu sudah bisa bertanggung jawab. Karena apa? Karena kamu sudah banyak latihan di sini. Oke, jadi saya melihat dari Three of Pentacles ini, kemungkinan saya melihat kamu akan memulai sebuah bisnis atau sebuah hubungan kerjasama dengan seseorang yang mungkin punya otoritas di atas diri kamu gitu, punya sesuatu yang lebih dari diri kamu, tetapi justru ini lebih membuat kamu semakin gigih untuk belajar, saya melihat. Oke, mungkin dalam waktu dekat ini saya melihat kamu akan sering bertemu dengan orang-orang penting gitu ya, atau simpelnya begini, tanda-tanda keajaiban itu masuk gitu ya.
banyaknya ditandai dengan banyaknya orang yang memerlukan dengan diri kamu. Itu banyaknya orang yang masuk ke dalam diri kamu. Ya, entah orang-orang itu minta pendapat dengan kamu, minta petuah atau minta apa ya, saran dari diri kamu, ya. Di sini saya melihat memang ada yang ke arah seperti itu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika ada orang datang ke diri kita gitu, minta pendapat atau orang ngerasa nyaman dengan apa yang kita bicarakan, itu sebenarnya sebuah pesan dari semesta bahwa aku pakai untuk membantu orang lain gitu, menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah orang lain gitu. Walaupun kamu nggak ngelakuin apa-apa, walaupun cuma hanya menjadi pendengar, itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang mampu dan bisa bertanggung jawab. Jadi latih itu, pertahankan itu. Nah, itu simpelnya saya melihat di sini juga. Ya, mungkin kamu akan memulai ini tadi, sebuah hubungan kerjasama gitu ya. Hubungan kerjasama dalam bentuk bisnis atau pekerjaan di sini yang oke, mungkin ini yang kamu tunggu atau kamu nantikan gitu, atau kamu mendapatkan tanggung jawab yang cukup besar di dalam pekerjaan gitu. Tetapi ini lebih ke sesuatu yang sesuatu yang terkait kepuasan di dalam diri. Itu yang saya lihat. Ya, selanjutnya dari The Wheel of Fortune ini, tibalah waktunya di saat kamu fokus di sini tadi ya, mengalihkan fokus kamu kepada goals yang menggerakkan, atau mungkin fokus dengan harapan, cita-cita dan keinginan kamu gitu ya, yang fokus sama karir, sama finansial dan lain sebagainya. The Wheel of Fortune ini mengindikasikan bahwa ya kamu memang harus fokusnya ke sana gitu. Karena apa? Mungkin bagian dari keajaiban kamu itu adalah rezeki kamu sendiri yang berbentuk karir atau pekerjaan yang bakalan naik banget gitu, atau rezeki kamu yang bakalan naik banget ya, finansial kamu yang bakalan naik banget di sini ya. Ada perubahan atau pergerakan gitu yang di sini ngerasa effortnya mungkin yang luar biasa gitu, yang kamu sudah banyak belajar dengan orang-orang gitu. Mungkin beberapa dari kamu sudah ada yang ikut seminar dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ngelihatnya ya, Cancer, The Wheel of Fortune ini seperti membawa kabar baik untuk diri kamu di sini. Ya, membawa kabar baik artinya di mana setiap usaha dan upaya kamu di sini itu memberikan arah ke hal-hal yang nanti ke depan akan membentuk kesuksesan kamu atau menciptakan kesuksesan kamu sendiri di sini ya, kepada hal-hal yang memang ingin kamu capai gitu ya, atau bagian dari goals kamu saya melihat. Nah, jadi sebenarnya dari kartu energi kamu yang keluar ini, keajaiban itu adalah bentuknya adalah kesuksesan kamu sendiri ya. Pertama di sini hal-hal yang mungkin terkait dengan rezeki atau materi dan lain sebagainya di sini ya. Dan yang kedua itu saya melihatnya terkait dengan karir ataupun status sosial kamu yang kedepannya akan semakin tinggi gitu, akan semakin meningkat di kehidupan atau di diri kamu, teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, Cancer, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat atau resonate untuk teman-teman Cancer semua. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf ya. Kalau ada salah kata juga saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, Cancer. Dadah.